Al-Ma'un. Di sini seperti biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya para pelajar Madrasah Sanawiyah Plus Al Munawwarah? Di rumah tetap belajar ya. Jangan lupa tetap belajar dan mengaji. Ada jadwal home learning dari madrasah dan juga di pondok juga ada jadwal mengaji. Jangan lupa ba'da zuhur sampai habis ba'da sholat ya, jangan lupa. Selanjutnya kita materi tafsir juz 30, yaitu kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Ma'un. Sebelumnya kita telah membahas tentang tafsir surat Al-Kautsar. Sekarang kita masuk ke pembahasan bab surat Al-Ma'un. Di sini seperti biasanya kita akan menjelaskan, kita akan memaparkan surat dan terjemahan, kemudian ada tahlilul alfaz, kemudian ada asbabun nuzulnya ya. Di sini ada asbabun nuzul, kemudian al-ma'na al-ijmali dan juga al-ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian sebelumnya mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bareng-bareng surat Al-Ma'un ya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, waylun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Kemudian wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Sebagian mufassirin mengartikan enggan membayar zakat. Kemudian kita masuk ke subbab tahlilul alfaz ya. Yang pertama ra'aita, artinya apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad. Khitabnya ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Biddini, yang kedua ada biddini, maksudnya adalah agama Islam, dikarenakan huruf al di sini adalah ma'rifat. Yang ketiga yad'ul yatim, artinya menolak dan mengusir anak yatim dari hak yang semestinya. Kemudian ada yang keempat, itu wala yahuddu, artinya tidak menganjurkan kepada orang
lain, tidak menganjurkan kepada orang lain ya. Kemudian 5, al-wail, artinya sebuah lembah yang terbuat dari nanah penduduk neraka jahanam. Lafaz al-wail biasanya berarti sebuah neraka, akan tetapi bangsa Arab menggunakan lafaz tersebut untuk menyebut sesuatu yang amat naif, seperti lafaz wailak yang artinya celakalah engkau. Nah itu biasanya kalau orang-orang Arabi kalau melafadzkan al-wail itu biasanya untuk suatu ancaman atau ya seperti itulah. Wailak anta celoko. Kalau orang Jawa bilang celoko kon, titenono kon. Nah, celoko awakmu. Nah, biasanya orang-orang menggunakan al-wail dengan begitu, celaka maknanya. Kemudian yang keenam ada al-musallin. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud lafal tersebut dalam ayat ini yaitu orang-orang munafik yang menjalankan salat sebagaimana yang dijelaskan oleh 3 ayat sebelumnya ya. Yang ketujuh sahun, artinya ghafilun, orang-orang yang lalai. Kedelapan yuraun, orang-orang yang memamerkan diri dengan salat mereka disebut riya karena mereka menjalankan salat bukan karena Allah semata. Ya begitu ya. Kalau riya itu pamer, berbuat sesuatu agar ingin dilihat oleh seseorang. Kalau sum'ah itu melakukan sesuatu agar bisa didengar oleh orang lain. Contoh seperti apa sum'ah? Seperti kalau kita katakanlah bersodakoh ke masjid, menemui bapak seseorang, katakanlah takmir masjid dipeseni, Pak ini saya mau berinfak berjariah 5 juta, tolong umumin ya ke masjid ya, biar orang-orang tahu kalau saya yang menyumbangkan, kan gitu, ingin didengar oleh orang lain. Nah itu namanya sum'ah. Kalau riya ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian 9, wa yamna'unal ma'un, artinya orang-orang yang mencegah orang lain agar melakukan perbuatan yang bermanfaat. Dalam hal ini adalah mencegah orang yang akan menunaikan zakat, infak dan sedekah. Kemudian masuk ke subbab asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat ini apa? Surat Al-Ma'un diturunkan oleh Allah berkenaan dengan perilaku Abu Sufyan bin Harth yang bersohor karena setiap seminggu sekali ia selalu menyembelih 2 ekor onta. Dan suatu ketika dia didatangi anak yatim yang meminta makanan kepadanya, akan tetapi bukan hanya tidak diberi makanan dan diusir, melainkan juga dihardik dengan menggunakan tongkatnya. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, yaitu surat Al-Ma'un ini diturunkan perihal perilaku Al-As bin Wail As-Sahmi dan orang-orang sejenisnya. Ini ada beberapa versi ya, yang kita gunakan versi yang pertama ini bahwa ada perilaku seseorang yang bernama Abu Sufyan bin Harth ya, setiap seminggu sekali menyembelih 2 onta. Orang kaya ini ya. Terus ada anak yatim yang datang ke dia meminta makanan, nggak diberi makanan, malah diusir. Bukan hanya diusir saja, tapi malah dihardik, dianiaya dengan menggunakan tongkatnya, diurak-urak kayak bukan manusia. Kan sungguh kasihan gitu, nggak boleh itu bab. Nah, setelah itu ada cerita seperti itu, lalu turunlah surat Al-Ma'un ini ya. Bisa dipahami ya dari asbabun nuzul insyaallah. Kemudian kita masuk ke subbab al-ma'na al-ijmali, makna global. Surat Al-Ma'un ini membicarakan
tentang sifat dan kriteria orang-orang munafik yang sudah pasti disebut pendusta agama. Di antara sifat-sifat mereka adalah riya dalam beribadah. Hati-hati ya, jangan sampai kita riya dalam ibadah. Contoh kecil aja apa ya yang sering kita lihat itu, seumpamanya ada kita sholat ba'diyah, sholat ba'diyah kepingin dilihat oleh ustadznya atau kiainya, sampai khusyuk Allahu Akbar, sampai pengen dilihat oleh ustadznya atau santrinya. Sholat pengen dilihat ya, nggak boleh riya, hati-hati ya, harus kita jaga ya. Kita semua harus menjaga sifat itu karena termasuk sifat-sifat orang munafik ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan riya itu masuk ke kategori syirik khafi seperti itu. Kenapa? Karena bukan mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap ridho dari Allah, tapi mengharap pengen dilihat oleh seseorang. Nah, ada yang mengkategorikan bahwa riya itu termasuk syirik khafi, syirik yang paling tingkatan paling bawah gitu loh ya. Bisa dipahami ya dari sini tentang riya. Kita harus menjaga diri dari riya, hati-hati, jaga hati. Yang kedua, tidak bersedekah kepada kaum yang lemah, yang sangat membutuhkan bantuan, dan bahkan melarang orang lain atas hal itu. Bisa dipahami ya. Dan tiga, dan kalaupun mereka sholat, mereka pasti lalai. Kasihan, meskipun sholat tapi lalai. Kemudian masuk ke al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang pertama, Allah memberi khitab kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar tidak meniru perilaku orang-orang munafik. Khitabnya kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar tidak meniru perilaku orang-orang munafik. Yang kedua, orang munafik dikategorikan sebagai pendusta agama. Ya, munafik ya, pendusta agama ya. Yang ketiga, riya adalah menampakkan kebaikan agar mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi seperti pujian orang, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Riya diharamkan sebagainya. Dan keempat, riya diharamkan dalam ajaran Islam dikarenakan riya ini akan menghancurkan sendi-sendi agama, akan menghancurkan ya. Hati-hati, sebab riya amal ibadah kita malah tidak mendapatkan keberkahan, malah tidak mendapatkan ridhonya Allah, padahal kita beribadah hanya berharap kepada Allah semata. Kemudian yang kelima, di antara sifat-sifat orang munafik adalah lalai dalam sholatnya. Yang kedua, riya dalam perbuatannya. Yang ketiga, mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Cukup sekian dari kami yang bisa saya sampaikan pelajaran tafsir pada surat Al-Ma'un ya, juz 30, tafsir surat Al-Ma'un juz 30. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan nanti boleh berkomentar di link di channel YouTube ini ya. Silahkan yang mau bertanya, atau nanti bisa ketemu langsung di pondok. Semoga secepatnya kita bisa bertemu dan belajar bareng di kelas. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup belajar ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.